Baik, hari ini saya akan mengajarkan membuat hand sanitizer kepada teman-teman semua dengan cara yang paling sederhana dari bahan alam yang ada di sekitar kita. Nah, saya akan menjelaskan dulu bahan-bahannya apa untuk membuat satu hand sanitizer ini seukuran ini, itu apa saja. Yang pertama, saya menggunakan sirih. Ini sirih, bisa sirih yang merah atau sirih ungu, atau dengan menggunakan sirih yang berwarna hijau, ini sirih hijau. Ini yang pertama. Terus yang kedua, pakai alkohol. Ini 70%. Tidak apa-apa ya, ada mereknya. 70% alkohol. Terus yang ketiga, saya menggunakan sabun cair, sedikit sabun cair. Ini ada sabun cair. Ya, kira-kira inilah mereknya. Yang ketiga, yang selanjutnya, keempat, ini air. Kalau bisa air yang Aquades, kalau tidak ada Aquades, air yang sudah direbus, air bersih yang sudah direbus. Ini, dan yang terakhir, lidah buaya. Nah, bahan-bahan ini ada di sekitar kita yang hari ini kita akan gunakan untuk membuat hand sanitizer. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembuatannya, saya jelaskan dulu prinsip dasarnya dalam membuat hand sanitizer itu bagaimana. Jadi hand sanitizer itu fungsinya untuk membunuh mikroorganisme, di mana di dalamnya ada bakteri, ada jamur, dan ada virus. Dan masing-masing organisme tersebut, mikroorganisme tersebut memiliki struktur tubuh yang tidak jauh berbeda, di mana dinding selnya itu dilapisi oleh protein, ada polisakarida, dan gugus lemak atau lipid, fosfolipid tepatnya. Nah, bahan-bahan tersebut yang ada di sini berfungsi untuk membuka atau merusak dinding sel tersebut. Sehingga kalau mikroorganisme dinding selnya itu rusak, maka isi selnya itu akan keluar, sehingga otomatis akan mati. Nah, saya jelaskan satu persatu di sini. Nah, mengapa menggunakan sabun, gitu kan? Nah, sabun ini sifatnya adalah hidrofobik. Hidrofobik artinya dia akan mengikat lemak. Kenapa mengikat lemak? Jadi kalau lapisan dinding sel itu ada lapisan fosfolipidnya, molekul yang ada di sabun ini ada dua. Jadi dua saling berikatan. Contohnya di sini. Nah, ujung di sini itu akan mengikat lemak dan di sini akan mengikat air. Nah, andai kata ada gugus lemak yang ada di dinding sel bakteri, virus atau jamur, itu akan ditarik oleh molekul minyak. Sehingga begitu dia ditarik, dia akan lepas. Nanti coba saya sisipkan videonya bagaimana mekanisme merusaknya dinding sel dari gugus lemaknya oleh molekul sabun. Terus yang kedua, alkohol. Ini fungsinya untuk mendenaturasi protein atau menggumbalkan protein yang ada di dinding selnya. Dan ini caranya gampang. Ini sangat destruktif, sangat merusak dinding sel. Orang kena ini aja langsung perih gitu kan. Sangat merusak ini alkohol. Terus yang ketiga, kita menggunakan bahan alam. Bukan ini. Ini yang rusak. Jadi sirih ini mengandung senyawa bioaktif, ada flavonoid, terpenoid, tanin dan lain sebagainya. Fungsinya senyawa tersebut adalah untuk menghambat metabolisme mikroorganisme. Jadi kalau metabolismenya diganggu, otomatis dia tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ya mati juga. Ini fungsinya. Saya kira itu dulu saya jelaskan bahannya. Kita lanjut ke proses alat-alatnya yang kita pakai apa. Yuk. Oke, saya jelaskan alat-alat sederhana yang sebenarnya ini bisa diperoleh atau didapat di dapur kita. Kebetulan ini lab saya, maka ya saya pakai alat dapur aja deh biar gampang. Biar di rumah dapat, gitu kan. Alat yang pertama kita pakai adalah pisau. Itu untuk memotong sirih sama lidah buaya. Potong. Kedua, talonan biar pekerjaannya rapi. Ketiga, pakai nampan biar untuk nampung potongan tersebut. Terus kita pakai saringan. Bisa pakai ini, bisa pakai kain saring, terserah, pokoknya intinya saringan. Yang ketiga, panci. Boleh pakai panci, boleh pakai rantang, boleh pakai dandang atau apa. Terus ini panci yang besar. Ini fungsinya nanti untuk mengukus, gitu kan. Kenapa harus dikukus nanti saya jelaskan.
Terus botol. Pakai botol ini buat oplosan, buat ngoplos bahan-bahan tadi di sini. Terus jangan lupa kita pakai blender. Fungsinya adalah untuk menghaluskan atau menghancurkan lidah buaya agar partikelnya lebih kecil. Jadi dia bisa larut nantinya. Terus yang terakhir pakai gelas ukur. Kalau tidak ada gelas ukur, pakai gelas biasa. Gelas biasa itu ukurannya, gelas belimbing itu kurang lebih 250 ml sehingga gampang menakarnya. Jadi nanti bisa takaran 1 gelas banding 4 gelas atau bagaimana. Kalau ini ada angkanya, sehingga kita lebih mudah dalam membuat atau menakarnya. Terus yang terakhir itu adalah pemanas. Pemanas Anda bisa menggunakan kompor, baik kompor api atau menggunakan kompor listrik di sini. Nah, saya bukan menggunakan hotplate di sini bisa. Itu saja alat-alatnya yang sangat simpel sederhana. Kita lanjut ke proses pembuatan sekarang. Tahap pertama yakni buat motong-motong sirih. Yuk. Action. Oke. Sebelum kerja kita cuci tangan dulu. Pastikan tangan kita bersih. Jadi tangan kita tidak ada kotoran. Ikuti 5, 6, 7 langkah mencuci tangan, gitu kan? Pre-memory. Saya sudah cuci tangan. Ini hanya simulasi saja bagaimana biar tangan kita bersih. Jadi kita kerja harus dalam keadaan bersih, gitu kan? Oke. Dan hari ini saya akan membuat dari sirih merah saja yang sudah tersedia banyak. Jadi sirih merah ini pastikan harus dicuci dalam keadaan bersih. Bersih itu artinya tidak banyak kotoran yang nempel di sini, mungkin serangga, tanah dan lain sebagainya. Pastikan dia tidak nempel di sini. Oke, ikan sudah bersih, terus kita rajang kecil-kecil. Jadi kita potong kecil-kecil. Nah, tujuan pemotongan ini adalah, jadi kecil seperti ini, adalah untuk memudahkan senyawa bioaktif yang ada di dalam sirih ini biar mudah keluar. Jadi kalau besar, maksudnya dalam satu lembaran kita nanti kukus, ini akan susah mengeluarkan zat-zatnya. Jadi biar zatnya mudah keluar, kita potong kecil-kecil. Syukur-syukur ditumbuk, gitu kan? Ya paling gampang kita potong kecil-kecil. Oke, saya lanjutkan motongnya. Nah, berapa ukurannya? Jadi ukurannya ini adalah kalau kita nimbang mungkin 1:4, tetapi paling gampang kita masukkan dalam gelas. Jadi saya akan menggunakan 1 gelas ini, nanti saya tambahkan 4 bagian dari air. Jadi air ini nanti saya akan tambahkan ke dalam bagian ini. Jadi 1:4. 1 ini, 4 ini, kemudian kita kukus. Yuk lanjut yuk. Kasih mas. Yuk. Nah sekarang kita akan mengekstraksi sirih merah ini dengan menggunakan air yang sudah saya siapkan. Jadi ini posisinya air sudah hangat. Kenapa harus hangat? Biar cepat dalam proses mengukusnya dan dipastikan panci yang di sana airnya sudah panas. Jadi ini 1 bagian, ini 4 bagian. Jadi 1:4. Jadi ini 20, ini kurang lebih 80 mili. Jadi saya tambahkan di sini kurang lebih 80 mili di sini. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita masukkan di sini. Kita kukus. Berapa waktu yang dibutuhkan? Waktunya kurang lebih 15 menit. Jangan lebih-lebih, mungkin 20-30 menit, jangan sampai 15-20 menit saja sampai dia benar-benar terekstrak sempurna. Kita tunggu 20 menit. Oke? Oke. Sudah kurang lebih 15 menit, kita angkat.
Ini ekstraknya, warnanya kehijau-hijauan. Jadi hijau ini adalah klorofilnya. Jadi kalau kelewat panas, dia akan berwarna sedikit coklat. Itu velvetinya. Jadi seperti itulah warnanya. Jadi jangan tertipu. Jadi kalau hand sanitizer dari bahan alam ya akan memiliki warna seperti ini, berbeda dengan hand sanitizer yang buatan pabrik, warnanya lebih cenderung jernih bahkan bening. Oke, kita ikut ke sana untuk ekstraksi. Action. Oke, ini yang tadi ekstraknya yang sudah kita dapat, dan ini harus disaring agar kita mendapatkan cairannya. Kita bikin teh daun sirih. Ini terlalu besar ya, cari yang saringannya kecil. Jadi harus hati-hati. Nah, sudah dapat ekstrak daun sirih merah, dan ini yang nantinya akan kita pakai sebagai bahan hand sanitizer. Oke, sekarang sambil nunggu ini dingin, kita bikin ekstrak lidah buayanya. Yuk. Jadi ini lidah buaya nih, paling gampang itu potong atau belah menjadi 2 bagian. Ini belah menjadi 2 bagian. Nah, hasil belahannya ini jadi 2 bagian. Ini sudah dibelah, kemudian taruh sini. Naik sini. Nah, terus kita kerok pakai sendok. Nah, nanti akan diperoleh nih lidah buaya. Nih, tak kerok seharian udah dapat banyak. Nah, kalau sudah ini, nanti baru kita tambahkan di dalam cairan ekstrak daun sirih tadi. Tetapi ini harus dipanaskan dulu. Namun sebelum dipanaskan harus di blender biar halus. Yuk kita blender. Oke mas, saya ambil blender dulu. Nah, bagaimana kalau tidak ada blender? Bisa kita parut. Terus kita saring, sama saja. Saya tidak punya parutan, ya saya pakai blender. Saya akan ambil sedikit saja, tidak usah banyak-banyak sebagai contoh. Sekarang kita tampung dalam wadahnya ini. Nah, saya sudah dapat ini, dan ini harus dihangatkan. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan aromanya yang kadang orang tidak suka, gitu kan. Kalau Anda suka pakai aja, tetapi ini aromanya tidak suka, kita sedikit panaskan saja di atas pemanas, bisa pakai kompor ya. Jadi jangan sampai mendidih. Oke, sekarang kita meracik hand sanitizer kita yang sudah kita buat tadi, bahan-bahannya. Yang pertama, ini kita pakai sirih merah. Sirih merah ini konsentrasinya dicatat ya, saya kurang lebih 150 ml. Tadi kan saya cuma 80 ml, saya udah bikin lagi ini, saya ember ini. Ada 150 ml sirih merah tadi tehnya. Jadi kita akan bikin kurang lebih setengah liter hari ini. Ini ada 150 ml. Tuang sini. Nah, sirih merah ini fungsinya untuk menghambat metabolisme mikroorganisme ya, menghambat. Bukan membunuh, menghambat, tapi ya hasilnya mati.
Terus kedua, kita pakai air yang sudah matang dan kita pakai aquades ya. Ini saya pakai kurang lebih 250 ml. Ini 150, ini 250 ml. Tuang di sini. Setelah itu kita pakai alkohol. Nggak usah banyak-banyak, alkohol mahal. Nah, sebenarnya tanpa alkohol pun bisa. Jadi ada beberapa studi literatur yang mengatakan konsentrasi sirih merah atau sirih itu sudah bisa menghambat mikroorganisme kurang lebih 85% atau membunuhnya. Jadi ada zona hambatnya itu sangat besar. Nanti saya jelaskan zona hambat itu apa di paling akhir video. Jadi dengan konsentrasi 20% itu sudah bisa menghambat. Ya. Jadi tanpa alkohol pun tidak masalah. Tetapi kan kayaknya tidak afdol nih kalau tidak ada alkoholnya. Kita tambahkan saja, tidak apa-apa. Biar semakin menambah kekuatan dia. Sebab hanya dengan ini saja mikroorganisme sudah kelepek-kelepek. Kita tambahkan kurang lebih 50 ml. Alkohol 70% nih. Tambahkan. Jangan lupa diaduk-aduk biar dia rata. Jadi alkohol ini fungsinya selain untuk membunuh mikroorganisme juga sebagai pelarut karena dia sifatnya bisa melarutkan senyawa bioaktif di sini. Oke, setelah itu kita masukkan lidah buaya. Nah, lidah buaya ini saya kurang lebih 75 ml. 7,5 ml di sini. Jadi ini sangat sedikit sekali, tidak usah banyak-banyak. Fungsinya lidah buaya ini digunakan sebagai pengental. Selain sebagai pengental, lidah buaya juga sebagai pelembab. Jadi tubuh kita biar tidak teriritasi jika terkena paparan di sini ada alkoholnya. Jadi kita pakai di sini. Kalau dengan alkohol saja kadang-kadang orang pakai hand sanitizer yang cuma alkohol tanpa ada pelembabnya itu bisa teriritasi. Dan kita tambahkan ini. Selain mencegah iritasi juga dia membuat cairan itu kental sehingga memudahkan kita dalam mengoles di tangan. Kita tambahkan. Jangan lupa diaduk. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Tahap terakhir ini opsional, bisa kita tambahkan sabun. Sabun ini fungsinya untuk menambah gugus lemak, gitu kan? Yang fungsinya tadi untuk menarik gugus lemak atau molekul lemak yang ada di dalam mikroorganisme yang ada di dinding selnya sehingga dia bisa ketarik. Jadi ini bisa kita tambahkan. Ini opsional. Jadi kalau Anda mau ya pakai, kalau enggak ya sudah, gitu kan. Kita tambahkan. Jadi ini untuk menambah daya. Jadi sebenarnya dalam pembuatan hand sanitizer cara yang paling sederhana adalah dengan air plus sabun ini, gitu kan. Ini prinsipnya seperti cuci tangan. Kita tambahkan, enggak usah banyak-banyak. Saya hanya 7,5 ml saja. Bukan 7,5 ml, 2,5 ml, 2,5 sampai 5 ml saja. Enggak usah banyak-banyak. Jadi ini biar larut. Saya tambahkan sedikit sini. Saya aduk-aduk sabunnya biar larut. Terus saya tambahkan. Oke. Sudah jadi. Nah, ini sudah jadi hand sanitizer, gitu kan. Mohon maaf, warnanya memang agak keruh karena kita memakai bahan alam. Jadi kalau Anda tidak menginginkan ini tidak keruh, ya cukup Anda tambahkan alkohol 70%, terus dikasih lidah buaya atau mungkin atau apa, sehingga hasilnya lebih seni. Baunya tidak enak ini. Nah, biar enak, saya tambahkan ini. Gak apa-apa ya nyebut merek ya. Ini essential oil. Ada rasa orange. Mau rasa apa? Lemon. Oke, kita pakai orange. Nah, ya orange. Tujuannya apa essential oil ini? Untuk memberi aroma, biar aroma essential oil ini memberikan aroma. Bentar, HP-nya bunyi. Tidak usah dikat. Saya HP-nya bunyi, nanti tak sendiri. Oke.
Nih, untuk memberikan aroma. Nah, fungsinya aroma itu apa? Biar aromanya sedap, enggak bau sirih kan, enggak enak. Nanti dikira sabun sirih, gitu kan. Nah, enggak usah banyak-banyak, cukup beberapa tetes saja. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa diaduk-aduk. Aduk-aduk biar rata. Nah, dalam waktu-waktu tertentu ini akan mengendap. Ini hal yang wajar dan normal. Jadi nanti ada endapan di sini agak coklat, ini bening. Nah, nanti kalau mau pakai diaduk saja. Terus kita masukkan sini. Yuk, sip. Masukkan di sini. Tujuannya apa? Biar tidak menguap dan bisa kita simpan, ya. Kita bisa refill. Oke, sudah. Kita masukkan sini dan kita bisa pakai sewaktu-waktu untuk ditaruh di wadah ini. Jadi ini bisa kita tambahkan. Jangan lupa tutup. Nah, udah. Nah, aroma jeruk sudah jadi hand sanitizer-nya. Nah, sekarang kita uji apakah hand sanitizer ini berfaedah atau tidak. Kita uji. Yuk, sebelah. Action. Oke. Ini kita akan uji apakah hand sanitizer kita itu bekerja dengan baik atau tidak. Jangan-jangan bikin tapi sia-sia, malah tidak bisa bunuh bakteri atau malah menyuburkan bakteri sehingga dia tumbuh semakin hebat. Enggak kan? Kita uji dulu. Caranya gampang, sederhana. Ini kita taruh di sini secukupnya saja. Nah, oke. Di dalam sini sudah saya buat kertas. Ini kertas. Ini kertas cakram dari kertas saring. Sudah masukkan sini. Udah direndam aja sini beberapa saat. Kemudian ada agar-agar di sini, agar-agar isinya nutrien di sini. Kemudian agak ke sini, lihat di sini, lihat sini. Oke, mundur sedikit. Nah, ini di situ tadi ada suspensi bakteri. Nah, suspensi bakteri itu kita ratakan di sini. Ratakan di sini. Setelah rata, kemudian kita ambil cakram tersebut, ini diambil dari sini, ini ambil dari sini, terus tempelkan di sini, plek di permukaan akhirnya, plek, gitu kan, wih jatuh. Ini contoh saja loh ya. Tempelkan sini, terus ditutup, tunggu 2 hari. Nggak usah banyak-banyak, 12-18 jam sudah kelihatan hasilnya. Nggak usah 2 hari, idealnya sih 2 hari. Nah, setelah 12 jam lebih nanti akan kelihatan hasilnya. Nah, saya tunjukkan hasilnya di sini. Pakai lampu. Nah, teman-teman di sini lihat. Ini kertasnya, terus ini ada zona terangan. Ini adalah zona hambat yang dilakukan oleh senyawa bioaktif atau hand sanitizer kita yang dicelupkan di kertas tadi. Nah, di sini dia akan mengeluarkan cairan rembes ke kanan ke kiri dan semua ada mikroorganismenya. Jadi yang ini ada zona terang di sini adalah senyawa ini bisa menghambat atau membunuh yang sekitar sini dan menghambat di luarnya sehingga mikroorganisme tidak mau masuk ke sini. Jadi dia cenderung keluar. Nah, kalau ini kan tidak diberikan apa-apa, ini masuk, gitu kan, nyampur. Nah, di sini ini ada yang keluar, ini ada keluar, gitu kan? Oke, lanjut ke sini. Nah, seberapa kuat di sini? Ada penelitian yang mengatakan jika zona hambatnya yang kertas sampai yang ke zona terang itu adalah zona hambatnya, itu jika dia 1-5 mili, 1-1,5 cm itu dikatakan lemah. Kira-kira ini lemah atau enggak?
Nah, zona hamba di sini kurang lebih 6 mili. Nah, kalau 5 sampai 10 itu dikategorikan menengah. Gitu kan? Jadi hand sanitizer yang saya buat ini kategorinya menengah, gitu kan? Ya maklum pakai bahan alam. Tapi kan bisa bunuh mikroorganisme meskipun menengah. Nah, jika daya hambanya 10 mili ke atas atau 1 cm ke atas itu dikatakan kuat. Nah, sekarang tinggal Anda milih yang mana hand sanitizer. Mau bikin sendiri dan memiliki khasiat atau mau beli. Kalau mau beli mahal ya pakai duitmu sendiri. Kalau mau murah ya bikin sendiri dengan cara yang sangat sederhana. Ini saya kira tutorial yang bisa saya berikan dan selamat mencoba. Jika Anda ingin tahu lebih dalam bisa kontak saya secara personal di komen di bawah ini. Itu terima kasih, sampai jumpa.